kalih dalil man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa kenal awake bakal kenal pangerane. Lah niku carane pripun ben kenal pangerane Gus? Ngoten nggih. Nah, setunggal nggih. Ping kalihipun lah apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah rajiun niku kan kebanyakan yang awam niku kembalinya ke Rob. Nggih. Niku mungguhe dheweke, tapi apa ya padahal sekawan nek ora ten wit-witan, ten watu, ten kayu, sekawane prayangan. Lah nek kenal Rob, bagaimana caranya kita kembali kepada Rob ngeten Gus. Lah niku saderenge kalih tanglekan niku nggih matur nuwun sanget Gus. Nggih Bapak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Man ngarofa robbahu faqad arofa man arofa nafsahu faqad ngarofa robbahu. Barang siapa yang kenal dirinya, fakot maka betul-betul arofa kenal robbahu ing pangerannya, robnya. Iki piye pengertian? Ini tidak jauh berbeda dengan maksud la haula wala quwata illa billah. Dikatakan kenal pada dirinya kalau dirinya itu meyakin dirinya makhluk itu patung, gak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan, gak bisa melihat kalau tidak ada yang melihatkan, gak bisa mendengar kalau tidak ada yang mendengarkan. Gak bisa napas keluar masuk kalau tidak ada yang mengeluarkan dan memasukkan. Siapakah aktor yang melakukan? Adalah Robbahu. Disebut Robbahu, yo pangeran. Itulah illa billah. Kalau diri ini sudah meniadakan keakuan dirinya yang bisa segala-galanya, maka itulah yang disebut sudah kenal dirinya. Berarti sudah enggak fungsi dirinya makhluk ini. Itulah maksudnya man arafa nafsahu. Kalau sudah kenal dirinya, maka kalau sudah meniadakan dirinya atas segala-galanya, ya otomatis faqad ngarofa robbahu. Maka dikatakan betul-betul dia kenal Tuhannya. Artinya yang muncul keakuan dirinya, contoh hidup, itu semuanya milik Allah. Apapun. Nah, ini gak diucapkan Pak, tapi dirasa di dalam hati. Jelas? Nah, kebanyakan umat Islam gak seperti itu, jujur mawon. Karena apa? Karena dia tidak diajarkan ilmu tentang hal itu yang disebut dinul haq, aidinu tauhid. Jikalau ada yang mengajarkan, apalagi berani ke panggung, udah Pak disikat dengan makalah apapun, dalikal dolalah, itu sesat kebanyakan. Dulu
Setelah zaman Baginda Sayyidina Ali sampai tahun 2014 diingi. 2014 kemarin ini. Mulai tahun itu digelarlah Dinut Tauhid itu tidak hanya secara terang-terangan tetapi juga lewat medsos. Mengapa harus tahun 2000 berapa tadi? 14. Ternyata 2020 itu surat 14 ayat. Surat yang ke-20 surat Toha 14 bunyinya apa? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Sesungguhnya aku iki Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Oleh sebab itu sembahlah aku. Aku siapa? Aku ini makhluk kan sudah fana, sudah enggak fungsi. Berarti akunya Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Aqimis sholah, tegakkan sholat semata-mata lidzikri, hanya mengingatku. Artinya jenengan sholat ojo eling kilpat. Tahu kilpat? Sikil papat apa kambing tadi. Jangan. Didzikri semata-mata jadikanlah sholatmu untuk mengingat aku. Maksudnya ingat, hati sadar dan menyadari bahwasanya ketika Anda berdiri, rukuk, sujud, duduk, hatimu musyahadah, bersaksi hanya Allah itu yang mengendalikan. Paham? Inilah maksud man ngarofa robbahu, man arofa nafsahu bakot ngarofa robbahu. Pertama. Yang kedua, apa tadi Pak? Lupa aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang Pak, kebanyakan umat manusia itu hanya sebatas rojiun iku rob. Sing rob iku rob siapa? Wong saat ning dunyo, saat di dunia rob kita itu adalah selain Allah. Contoh niki kula, aku nyontohna awakku dhewe moh wong liya. Saya di dunia yahjubuhum bi ilmihim, saya merasa diri saya salah satu golongan orang yang wajib dipuja karena ilmu. Paham? Karena saya merasa aku yang berilmu, merasa aku yang menyampaikan dakwah ini, merasa diriku makhluk. Berarti Rabbku adalah pujaan ilmu ini. Akhirnya aku disebut al-alim al-alamah, wong sing ngalim karena ilmunya. Akhirnya saya jatuh di dalam gila, di dalam pujaan umat, pujaan masyarakat. Itulah Tuhanku. Rabbku adalah ilmu, Rabbku adalah pujaan-pujaan yang saya tergila-gila itu. Nyun sewu, bukan Rabbku itu Allah. Akhirnya Allah katakan yahjubuhum bi ilmihim. Son, kau tak hijabi, tak tutupi denganku, dengan bentuk rasa kealimanmu, rasa gila hatimu dengan pujaan umat.
Itu sing tak hijab nonang awakmu sehingga hatimu buta terhadapku. Ini Pak, tinggal kita itu waktu di dunia pujaannya hati sampean terhadap siapa? Sama istri, sama suami. Wah, sayangi, cintane ruhaniyah nanggone istri makhluk, nanggone suami makhluk luar biasa. Ya Allah ya Karim. Kalau sebatas zahir silahkan, gak apa-apa, memang kedangoten. Istri sama suami harus saling menyayangi sebatas zahir. Ruhaniyahmu itu jatuhkan pada Allah yang menguasai istri dan suami. Gitu loh maksudnya mestinya. Enggak kita itu jobo jero diturahkan terhadap makhluk. Ini kesalahan kita. Kesalahan kita. Akhirnya ditakoki malaikat mungkar nakir, siapa pangeranmu? Yujah. Masalahnya bojone jenengan namine Faijah. Ya wis, jawabannya bukan Allah, tapi Mbak Jah. Ngoten, jawabannya besok itu ngoten. Waktu di dunia kita dewakan namanya kekayaan kita, yaitu dunia itu. Merebuka sopo pangeranmu? Dijawab Pak, Alphard. Bukan Alphateka, Alphard mobil, Fortuner, rumah mewah, wis macam-macam. Ya iku jawabannya. Tergantung kita waktu di dunia. Di dunia manakala jatuhnya iman sampan iku illallah, mesti jawabannya ndugi malaikat nakir nek ditakoni mesti Allah. Tapi ngene ya, malaikat itu diperintah Allah ngene, nakoni wong sing atine imane mung dateng Allah, sudah tidak ada syirik. Wa ma ana minal musyrikin. Jawabannya ngene, malaikat sayakuluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Kat omong ngene, selamat datang. Tempatmu sudah dipersiapkan. Perjalananmu aman. Ngoten nek. Tidak merebukai. Karena apa? Karena dia, mohon maaf, sing tak takoni kekasih Allah. Ibu kok jawabannya. Ibu wis gak iso wis. Tak takoni percuma. Iso jawab. Nyun sewu Pak. Nyun sewu. Kita waktu di SD, SMP ada istilah ujian Pak nggih? Ada istilah ujian. Coba ketika kita tidak bisa menjawab persoalan itu, tolah-toleh mboten? Cari jawaban lewat temani lah ngono ya. Namanya nyontek. Lah ngono itu pun belum tentu benar. Tidak ada keyakinan jawaban yang benar, enggak ada. Tapi ketika saat jenengan itu bisa jawab, keyakinan 3 ditambah 3, wah ini jelas 6. Ditulis 6. Jenengan ketika saat menulis 6 dibarengi keyakinan kebenaran. Gak mungkin mamang terus tolah-toleh. Berapa ya? Gak mungkin. Seperti halnya itu Pak. Bijimu akhiri 100. Gak ada mamang sama sekali. Tegas langsung. Terus bagaimana caranya kita itu tidak ke hutan, tidak ke tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Kembalilah kau pada surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini
Muhammad, katakanlah pada umatmu, bila mana umatmu pingin selamat dunia dan akhiratnya, ingin cintanya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, bagaimana? Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, wahai umatku, jikalau kau ingin betul-betul cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya, kata Rasul. Ikuti yang bagaimana ya Rasul? Ojo syariatku tok kok tiru, tapi sak hakikate. Paham? Ojo hanya hablum minanas tok, tapi ya hablum minallah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Mengapa saya bisa sholat dengan khusyuk, kata Rasul? Jawabannya cuma satu. Karena beliau punya hablum minallah, tali langsung pada Allah. Ini tadi gak ada talinya, kabel mik dugi apa? Mixer kaiso muni gak urip iki. Berhubung ada talinya, walaupun sinyal UHF, PHF akhirnya muncul, nggak terputus. Logikanya seperti itu, Pak. Manakala jenengan punya tali langsung pada Allah, yaitu Rabitoh jenengan ini wajah wajiyah, akan bisa langsung pada Allah lewat sirul asr, maka pasti akan hidup. Artinya jenengan ini Bapak Ibu gak bakal kesangsang-sangsang, ini gak bakal. Wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Allah, pada Allah. Percaya gak percaya, aku gak maksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan ajaran ini untuk sampai percayai. Boten. Tugasku hanya ini balagu minkum, hanya menyampaikan. Tidak ada rasa paksaan datang panjenengan untuk mengimani, sampai ngen-ngen sendiri, sampai angen-angen sendiri, sampai resapi sendiri bahwasanya kita suatu saat kullu nafsin dha'iqatul maut dan kembali kepada Allah. Sudahkah kau persiapkan pertemuanmu terhadap Allah saat di dunia? Kalau belum, tak pastikan su'ul khotimah. Kalau sudah, saya pastikan husnul khotimah. Isdalane nuju husnul khotimah ikutono Rasulullah sak hakikat lan makrifati. Jikalau kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Sebab apa Allah menerima cintamu? Karena kau telah melepaskan cintamu terhadap selain Allah. Tadi suami, istri, anak, harta benda. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Hatimu tadi yang ada iman selain Allah, hatimu yang tadi bercinta berkasih mesra terhadap selain Allah, yang disebut kesenangan dunia itu tadi sudah kau lepaskan, maka Allah menerima cintamu. Wa may yakfur bitaghut, siapa yang mau melepaskan cinta selain Allah, wa yu'min billah, pasti akan diterima Allah sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Caranya bagaimana? Ini yang terpenting. Pun cekak mawon, bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, tak gendong kemana-mana, tak iku Allah sampai gendong bendawino. Terapkan dzikir sirul asal, titik. Terapkan dzikir sirul asal. Apapun aktivitas jenengan, apapun, asahlah dzikir sirul asal. Terapkan, praktekkan dzikir sirul asal. Sederhana toh, sirul asal. Yakin
merasakan bahwasanya apa yang muncul dalam diri jenengan itu semata-mata Allah yang berperan dan segala-galanya. Pun itu aja. Mudah toh Pak ya? Mudah ngomong. Praktek kok digandoli nafsu sampean. Sampai lawan nafsu itu lawan. Iya. Makanya mengapa di dalam teman-teman torikoh ada istilah dzikir khafi, dzikir sir, napas keluar masuk disuruh mengucap Allah, 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 supaya eling, sadar kalau semuanya yang bergerak itu geraknya Allah. Pun Pak, sampean nanti pernah melihat wayang kulit? Pernah ya? Petro ono Bagong, ono Gareng dan lain sebagainya. Sing ngomong Gareng apa dalang? Sing bergerak itu dalang apa Gareng? Yang memiliki semuanya dalang apa wayang? Kita itu wayang. Kalau kita sudah menyadari kalau kita wayang, itulah man arfa nafsahu. Wayang itu Pak, dilebokno kotak jadi satu. Setelah main dalang ya, walaupun nggak pakai baju, gak ono wayang sing meteng. Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Mohon maaf, diterangkan besok wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yaumi yub'atsun. Bila mana secara syariat hari kebangkitan itu datang, semuanya sampai nambah aku iki lanang wedok muda kabeh. Ono sing lucu pojokan, Gus gak kepingin nang pira-pira. Lah kuwi ngrasakno gak kepingin gopoh karena awakmu dhewe. Iya. Di situ ada 8 golongan yang dirahmati Allah. Ada 8 golongan menurut hadis Rasulullah. Intinya semuanya kekasih Allah. Mereka semuanya tidak mendapatkan payung dari Allah rahmat, tetapi ada 8 golongan yang mendapatkan payung atau rahmat dari Allah. Nyun maaf Pak, jangankan jenengan kepinginan koyok ngono, gak ada ketakutan yang ya. Karena mau dihadapkan hakim yang paling adil akan dihisab. Kita ketakutan dengan perbuatan yang sudah kita aku ketika saat di dunia. Hisab baru muncul. Hisab itu apa? Ngitung. Mengapa kok dihitung? Karena jenengan aku. Iki sholatku, iki akuku, dihitung. Tapi ada golongan yang tidak dihisab Allah. Itulah golongan yang mendapatkan rahmat Allah. Siapakah dia? Dia yang sudah menjadi patung. Dia yang sudah menjadi wayang kulit. Coba patung sampai muring-muring ah. Mboten ta ya? Isu ana model ya apa patung? Ya gitu. Tong, pilih tong duwe sak yuta ditampani enggak? Boten. Artinya gak kesensem dengan uang itu patung itu. Mengapa patung itu gak kesensem? Karena patung sibuk kesensem ambek bertemu bersukaria dengan Allah. Itulah kekasih. Yuhibbukumullah, kau akan dijadikan sebagai kekasih Allah. Kekasih Allah cirinya adalah ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Apa? Bukan yang dikatakan kekasih Allah, waline Allah itu ngene Bu, bukan gini. Saya klarifikasi ya. Apa yang berkembang di tengah masyarakat kita.
kita gampang menuduh, oh iku waline Allah. Sebab jenengan mertamu belum ngomong tujuannya sudah dibedek. Misalkan jenengan dari rumah mau minta obat atau doa supaya orang tuanya itu sembuh dari sakit yang sudah bertahun-tahun, ke dokter kemanapun sudah nggak ada solusi, akhirnya datang ke situ. Jenengan durung ngomong, beliaunya sudah dawuh ngeten, Duk, masio awakmu jungkel cari dokter, nggak akan bisa sembuh. Orang tuamu tetap sakit. Jenengan belum ngomong, tapi isi hati sampean sudah dibaca. Karena jenengan sudah mendengarkan warid yang mengucap pada diri jenengan, yang dengar hanya jenengan. Dilungkas ono tamu, gua masalah gini, wong tuane loro. Obati iki, bla 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 bla. Wis wacana Fatihah. Pun Pak, mboso habis ditebak, cocok toh nggih? Jenengan justru mengatakan, iki waline Allah. Lah ngono toh? Umume ngono. Sesuatu yang akan terjadi dia sudah dikasih kabar dulu. Akhirnya dia mengatakan, man bebek ajenge mati kurang petung dino man. Wis ndang siap-siap anak-anake teko. Sing ado-ado datanglah. Betul Pak, 7 hari lagi bebek meninggal. Lek iku meninggal. Loh, apakah itu ciri wali itu? Yang selama ini yang berkembang di mata masyarakat seperti itu? Bukan. Ini masih dunia mukasyafah Pak. Mohon maaf. Bahaya, ini bahaya. Yang disebut kekasih Allah, ala inna auliya Allah, itu Quran ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hati-hati. Dialah yang di dalam hatinya sudah tidak akan takut lagi besok dilebokno neraka apa swarga, besok makan apa atau tidak, besok anaknya jadi apa. Sudah tidak ada rasa takut dan khawatir tentang hal apapun. Karena apa? Karena dia sudah tahu bahwasanya dirinya sudah tiada, yang ada hanyalah Allah. Dan atau semua apa yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, semua itu datangnya dari Allah. Akhirnya dia anteng. Ini loh maksudnya. Bila mana beliau sudah ada tanda-tanda seperti itu, kok dibonusi Allah kasaf, bisa jadi. Tapi kasaf itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer itu kekasih Allah. Tidak. Kasaf itu hanyalah bonus dari Allah. Bonus. Ini bab masalah kewalian. Saya kasih tahu biar jenengan gak gampang nerko menyang wong liya. Sebab nyuwun sewu sekali lagi, rotoh orang-orang yang ahli dalam kasaf belum ke musyahadah, justru dia itu gede keakuannya, gede keakuan makhluknya. Kalau nggak aku nggak sembuh kau. Kalau nggak aku, subhanallah. Justru inilah secara hakikat yang disebut orang yang mengikrarkan diri sebagai Tuhan, tapi dia tidak merasa mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Hakikatnya ini bahaya buat iman kita. Estu bahaya buat iman kita. Sampai pingin iman ini subutul iman tetap
iman hanya pada Allah, maka tolong sekali lagi, apapun kondisi aktivitas yang dengan hadapi, jangan pernah kau lepas zikir sirul asrar. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Al-Baqarah 256. Jangan kau lepas tali ini. Itu jangan kau lepas. Biar imanmu mulai di dunia sampai kematianmu ikut tetap sebutul iman, akhirnya husnul khotimah. Itulah Pak ya. Penanya tadi. Ada lagi? Nggih, monggo. Mikir niki Pak, ndi mang? Itu jenengan tengajeng Pak. Dari saya nama Zainuri dari Bandar, khususnya Desa Wonodadi Pak. Kabupaten pundi Pak? Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Nggih. Ini yang berkaitan surat Al-Baqarah 238 yang berbunyi Hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta Wassolatil wusta. Wasolatil wusta kumu lillahi qanitin. Nah ini yang saya tanyakan, wusta di dalam segi ditarik dari bahasa syariat itu wustonya adalah sholat asar. Tapi kalau di segi hakikat itu wustonya itu mana, Gus? Yang kedua yaitu qanitin, ini kalau di tafsir Jalalain maknanya apa? Itu qanitin itu apakah makna khusyuk atau gimana? Saya mohon diterangkan. Yang kedua, Presiden yang kelima Gus Dur si Iran, yaitu Quran Qadim tanpa tinulis kena diwaca. Lah iku bacanya itu lewat apa? Apakah ilmu hakikat atau makrifat? Itu Gus yang saya tanyakan. Sekian, terima kasih. Surat Al-Baqarah 238 terkait masalah wassolatil wusta. Saged saya hapus Pak Bu? Boleh nggih? Boleh. Mana penghapusnya? Oh, pakai tisu. Siap. Hafidhu jagalah alas sholawati, iki jamak ya, dikatakan jamak karena banyak itu lebih dari satu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sholat yang dilakukan oleh jasmani, disebut sholawat ay al-maktubah di sini, yaitu sholat yang diwajibkan terhadap jasmani. Ini hubungannya dengan hablum minan nas, kaitannya dengan hukum syariah jasmani. Wassolatil wusta, jagalah juga sholat tengah.
Ulama di sini menafsirkan wusta adalah sholat asar. Nek sholat asar berarti dikawiti subuh, zuhur, maghrib, isya. Nah ini asare di tengah dari syariah. Kalau ditarik dari hakikat wassolatil wusta, tengah itu sini ruh. Berarti sholatnya yang dilakukan oleh ruh. Sebab manusia disebut insan manusia itu yo jasad yo roh. Betul? Ada jasad nggak ada rohnya, gimana? Disebut apa Pak? Wong mati. Tak gitu toh? Wassolatil wusta. Terus sholatnya ruh itu yang bagaimana? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduh. Madepo sira ing Allah. Berarti sing madep sing pundi, Pak? Ruh. Bukan jasad. Kalau jasad menghadap kiblat, kiblat sampai kotak 4 persegi 4 berupa undi-undi sih batu. Di Mekah itu Pak, sama jempok lah batu itu. Batu. Ruhania harus menghadap hidup. Subhanalladzi, dialah zat yang maha suci, hidup yang maha suci, zat hidup yang maha suci. Di manakah itu? Kan sudah dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ki lebih dekat dari urat nadimu, urat lehermu. Aku pun di depanmu, dimanapun kau mengarah. Artinya, apapun aktivitas jasmaniah jenengan harus nataiju husnil ahwal. Keadaan ruhaniah jenengan kudu bagus nang Allah. Fa'budu nyembah sira hu ing Allah. Hu iku. Lah ngeten Pak. Nggih ya. Kosong to tengai. Artinya hatimu kosongkan selain Allah, baru bisa masuk hu, baru bisa dikatakan menghadap Allah. Berarti imanmu tadi jatuhnya hanya pada yang maha suci yang ada di dalam dan di luar dirimu yang menggerakkanmu. Itu loh maksudnya Allah. Wassolati iki ahad, iki jamak, di ahad tunggal. Berarti jenengan itu harus menunggalkan terhadap beberapa yang banyak. Lihatlah satu di dalam banyak. Untuk berikutnya qanitin. Waqumu lillahi qanitin. Qanitin. Apa tafsirane qanitin? Ay khashi'in. Khusyuk. Bertemu Allah, bahagia. Tidak ingat selain Allah, tidak beriman selain itu maksudnya. Wakumu jagalah, istiqomahno terus imanmu yang hanya pada Allah. Itu di segala hal aspek apapun yang kau lakukan, baik di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat. Wakumu lillahi qanitin, istiqomahno terus zikirmu itu.
barulah kau akan ketemu khosyin. Khusyuk artinya khusyuk, bahagia bertemu Allah. Nun sewu, walaupun Pak E ngomong, "Dek, aku cinta setengah mati, sehidup semati," wis tah ojo percaya. Jenengan tinggal mati, Pak E mesti golek lagi. Artinya, cintailah istrimu, suamimu karena Allah. Baru kau sakit ngetrapno menseimbangkan antara hukum syariat dan hakikat, antara hablum minanas dan hablum minallah. Itulah yang pernah dicontohkan terhadap diri beliau Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini tinggal kita mengikuti yang sistem mana. Nek menurut saya ya sing penting jenengan iki bisa ketemu Allah beres sebelum kita meninggal. Jadi itu Pak ya. Jadi qanitin itu maksudnya adalah khosyin maksudnya bertemu Allah. Cara untuk bertemu Allah itu tadi, pegang terus sirul asrar ketika jenengan beraktivitas. Itulah wasilah, itulah tali Anda langsung pada Allah, tidak ngeribon terhadap orang lain. Mohon maaf, di dunia thariqah itu kita dikenalkan sanad Pak ya, dikenalkan sanad, dikenalkan nasab ya. Sanad keilmuan, sanad iki sampai Rasulullah. Itu ketahuilah masih hablum minan nas. Saya katakan itu hablum minan nas. Mengapa hablum minan nas? Masih bicara tentang manusia. Lah yang disebut hablum minallah, langsung hubunganmu terhadap Allah. Yang inilah yang bisa menjadikan kau usul datang Allah. Mohon maaf, ada makalah yang mengatakan gini, kalau kau tidak lewat aku gak bisa pada Allah. Ada kalimat yang seperti itu. Apakah dia Tuhan bisa bicara seperti itu? Hah? Terus fungsi la haula wala quwata itu di mana? Kok berani-beraninya mengatakan keakuan dirinya bisa menghantarkan sampai pada Allah. Nyun sewu, Pak. Rasulullah sendiri dalam surat Al-Kahfi ayat 110 bilangnya seperti itu. Kok kita berani-beraninya umat mengatakan melebihi dari Rasulullah? Nggih, mohon maaf. Mohon maaf saya tidak sependapat. Mohon maaf saya bila mana malam hari ini dikatakan berseberangan, enggak. Saya hanya mengingatkan saja. Estu hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Terus lantas bagaimana kalau ada yang mengatakan, "Oh, lewat aku, kalau gak lewat aku kau gak bisa sampai pada Allah." Terus bagaimana kondisi la haula wala quwata illa billah itu? Mohon maaf loh sekali lagi ya. Tolong pelajari dulu terkait masalah dzikir sirul asrar sampai fanaul dzikri. Biar ada kesadaran dalam hati kita. Sebab mohon maaf, saya katakan seperti itu karena saya puluhan tahun berpengalaman tentang masalah itu, dan nggih mohon maaf lah. Ketika saat saya masih memuja selain Allah, tidak akan pernah aku bisa sampai pada Allah. Tapi bukan perkaranya aku ngaku-ngaku sudah sampai pada Allah. Enggak. Sebab aku pun sudah tiada pada diriku sendiri. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Apa yang kujelaskan ini ilmu, belum praktek. Nek ilmu itu masih dipahami. Lah setelah kita paham, wayat tabiuna aksan, lakonono dengan baik.
Ketika kita yastami'unal qaul, sudah mendengarkan apa wejangan di dalam dinul haq, teruskan wayattabi'una ahsan, lakukan, praktekkan. Artinya dzikir sirul asrar sudah jenengan pahami, praktekkan di dalam segala hal aktivitas yang jenengan lakukan. Tapi iki yo gak gampang, Pak. Yang namanya duri menanti, kerikil tajam yang menghujam menghalangi jenengan yastahibunal hayatad dunya alal akhirah, kita akan dihalang-halangi oleh nafsu dengan cara nafsunya sendiri sehingga kita enggak mau meraktek. Nanti di situ wa yasudduna an sabilillah, kita juga nanti akan nafsu akan berupaya bagaimana caranya jenengan itu tidak berjalan di atas jalan Allah. Berbagai cara nafsu lakukan. Makanya saya katakan ngomong gampang, ketika praktek disitulah nafsu akan menguji terhadap kita mau terus atau tidak. Oleh sebab itu seberat apapun lakukan, aku yakin akan menjadi ringan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dulu, bersenang kamu berat Pak memang, tapi manakala jenengan tetap gelem istiqomah, berat itu akan jadi ringan. Dengan sendirinya akan menjadi ringan dan jenengan akan mudah untuk bertemu Allah. Ya. Ada lagi? Ada yang belum terjawab Pak Nilo? Semua sudah terjawab. Gimana? Oh, Al-Qur'anul Qadim. Oke, mohon maaf. Wahyu kang mulya tanpa tinulis ning bisa diwaca. Di situ ada tambahan keterangan, yaiku wejangane guru kang was kita ditancepke ning jero dodo. Ini kita gelari. Apakah hakikat makrifat itu yang dimaksud? Pertanyaan tadi. Sebelum saya jawab iya, maka saya katakan dulu. Itulah wejangan guru yang disampaikan oleh guru akhirat kita. Ya. Ditancap ning jero dodo. Laksana guru menulis hati sampan papan. Hati sampan papan. Itulah wahyu kang minulya. Tanpa dinulis tulisan ngene iki bisa diwaca. Artinya guru ketika memejang tentang dinul haq itu sama halnya tulisan. Ditulis ning ati sampean. Ati sampean minangka kertas, hati kita laksana kertas. Guru kang waskita adalah guru yang waspada terhadap seluruh kepentingan hawa nafsu pada guru itu. Mohon maaf loh Pak, sholat itu ada kepentingan nafsu loh. Ngaji seperti ini ada kepentingan nafsu. Dikatakan kita kecolongan kalau itu nafsu, mohon maaf, waktu kita sholat dalam diri kita ngaku kita yang sholat, yang bisa melaksanakan sholat. Berarti hati ini lali dari Allah. Inilah yang kusebut hati kita nggak waspodo, nggak waspada, kecolongan. Ngaji juga begitu. Tatkala dalam hatiku muncul keakuan mukhlason, yang ngaji, yang aweh petunjuk dan lain sebagainya, maka berarti ini kecolongan. Ingat, innaka la tahdi
man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad, iki Allah loh yang tahu di Quran, iku tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang, walaupun orang sekalipun yang kau cintai paling dekat padamu. Siapa Pak? Orang yang paling dekat pada Rasulullah, garwani, putrani, para sahabat itu, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan orang dekat. Allah katakan sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk terhadap umatmu sekalipun umatmu yang paling dekat padamu, yang kau cintai. Nah terus, walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ayat ini menunjukkan bahwasanya secara hakikat Rasulullah Muhammad itu tidak bisa apa-apa kecuali hidayah itu datangnya dari Allah yang secara syariat seakan-akan dititipkan lewat Rasulullah. Akhirnya secara syariat yang bisa memberikan petunjuk adalah Muhammad. Paham ya? Bun salah paham sampean. Nek salah paham, muring-muring sampean. Ini tingkatan Rasulullah, apalagi tingkatan yang namanya mukhlason. Wong sarunge katim brodol. Tingkatan nomor piro bos aku iki? Lagi Quran lho Pak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya innaka ini berarti nggak main-main Pak. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak bisa memberikan nasihat, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang sekalipun yang kau cintai. Tetapi dia mendapatkan hidayah itu saya, kata Allah, yang memberikan hidayah. Biar sinkron syariat ambek hakikati ngeten Pak. Rasulullah itu cuman diizini Allah digawe dalan Allah lintasan untuk terhadap orang yang dicintai Rasulullah supaya mendapatkan hidayah. Undang. Tapi bukan berarti Rasulullah itu mutlak yang memiliki hidayah. Paham ya? Kan sudah dawuh Rasulullah, sesungguhnya aku ini sama dengan kau, sama makhluknya. Jangan pernah kau muja aku nggak pernah minta kau puja. Jangan pernah kau menyembah aku sebab tidak pernah minta kau sembah. Sembahlah, pujalah siapa yang kupuja, itu Rasulullah. Lah jatuhnya umat iki banyak Pak yang ingin dipuja Pak. Sungguh. Kadang kita minta dipuja terhadap masyarakat umat karena kepimpinannya, karena harta bendanya, karena keilmuannya. Ini masih banyak seperti itu. Udah, sudahi. Wih kate bongko. Anda sudah mendekati mati. Udah, bertobatlah pada Allah. Kembalikan semuanya itu Allah yang memiliki. Alim dari ilmu. Itu sifatnya siapa? Sifat wajibnya Allah. Mengapa harus kita rampas? Nah, Al-A'la, sifat lebih luhur. Siapa itu? Kita manusia itu patung. Rabiso ngomong nek gak diomongke, rabiso krungu kalau tidak didengarkan dan lain sebagainya. Udah, mungkin nasihat saya ini sebagai cambuk kesadaran kita masing-masing, alhamdulillah. Tapi kalau sebagai cambuk akhirnya ada dendam dalam hati, mohon maaf sebelumnya.
Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya cuman hadir di sini atas dasar perintah Allah untuk menyampaikan mana yang hak itu hak, mana yang batil itu batil. Oke. Jadi Al-Qur'anul Qadim itu adalah wahyu kang minulya sing den tancep ning jero dada, yaitu wejangane guru tentang dinul hak, gitu. Tanpa dinulis tapi bisa dibaca. Berarti apa tanpa ditulis? Tidak ditulis seperti ini, tapi tetap ditulis. Lah, siapa yang menulis, bentuknya apa? Yaitu tadi wejangan yang disampaikan guru kita akhirat di dalam dada kita, hati. Jadi hati kita itu adalah laksana kertas. Jadi setelah itu laksanakan. Itulah Al-Qur'anul Qadim. Ya, contoh misalkan gini, andai kata desel ini nggak bunyi, itu tetanda desel ini mati. Kalau desel ini mati, berarti nggak ada setrum. Nah gitu nggih? Nek gak percaya buktekno, patenono. Mesti mati, akhirnya nggak ada setrum. Loh, di dalamnya itu tersimpan yang tersirat. Itulah Al-Qur'anul Qadim. Apa maksudnya? Ini Pak, ati sampean ginyun sewu, kalau tidak bisa melihat sumber aslinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati ini akan menjadi hati yang mati. Hati yang mati ini tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Mengapa hati ini mati? Sebab innal ladina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikandani, dikasih tahu atau tidak tentang dinul haq, la yu'minun, tetap tidak percaya. Akhirnya apa? Fi qulubihim maradun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati kita akan menjadi hati yang mati. Berarti sumbernya, hidupnya hati pada Allah berawal dari dinul haq, disampaikan, diterima, lalu dilakukan dengan istiqomah, barulah muncul kehidupan. Ketika kehidupan ini datang, setrum itu datang, maka datanglah cahaya yang tujuannya untuk menerangi alam yang gelap ini. Ketika kita terbuai dengan keindahan cahaya ini, kebanyakan kita lali setrum. Lali setrum Pak. Paling kita menuduh yo padangi karena cahaya, padahal cahaya datangnya dari mana? Dari setrum. Lah setrum dari mana? Dari genset yang diputarkan oleh minyak zaitun. Apa minyak zaitunnya? Solar. Berarti solar adalah sebuah ilmu ma'ul khayah, yaitu dinul haq, sebagai penggerak pertama proses. Akhirnya sampai hati yang hidup ini, cara lampu ini menyala, dajine padang. Hati sampai hati yang hidup. Itulah maksudnya Al-Qur'anul Qadim. Dan Al-Qur'anul Qadim juga tertuang di setiap ayat Al-Qur'anul Karim. Contoh, hafidu ala sholawah wa sholatil wusta, syariate tafsirane muhakamah wa sholatil wusta, sholat asar. Ngoten nggih? Sholat asar yang dilakukan jasmani, akhirnya mboten menyentuh rohani. Terus ayatnya wa qumu lillahi qanitin, dikongkon sing khusyuk. Terus sampai sekarang jenengan gak iso khusyuk, mana letak salahnya itu? Itu loh.
Kalau yang dimaksud wassolatil wusta itu adalah sholat asar, bagaimana Anda bisa sampai qonitin? Ayo, gak bisa Pak, gak bisa. Sehingga apa hubungannya antara wassolatil wusta dengan qonitin? Kalau kita tidak tahu Al-Quranul Qadimnya, otomatis kita akan memahami bahwasanya sholatil wusta adalah sholat asar, kemudian waqumu lillahi qanitin, tegakkanlah sholat itu dengan khusyuk. Ya ngomong tak khusyuk, tapi hatinya balawakrak, hatinya kita lari-lari urusan dunia. Sampai kapan? Katanya Quran itu benar, faktanya kok tidak seperti itu. Walaupun ngalimo koyo apa ilmu sampan kali kula, nggak bisa Pak. Sayyidina Ali kurang bagaimana? Ya tak? Ketika saat Rasulullah memberikan sayembara, wahai sahabat, barang siapa yang sholat khusyuk bisa, saya kasih ini serban hijau. Semuanya nggak bisa kecuali Sayyidina Ali. Itu pun mau salam, dia teringat serban akhirnya batal. Bukan persoalannya Sayyidina Ali itu nggak bisa, enggak. Ini contoh. Jikalau kau sholat hanya mengandalkan jasmani secara syariah, rohani secara hakikat tidak kau lakukan, mohon maaf sebelumnya, saya tidak ada rasa menghina, enggak. Saya hanya menasehati tok. Masya ngalimo koyo opo jenengan santrimu ribuan koyo opo, nggak bisa kau sholat dengan khusyuk sesuai Quran ini, nggak bisa. Udah gak usah kita itu hati munafik. Saya sendiri, saya sebelum terjun di dunia tauhid Pak ya, mohon maaf, tahun 2000 mulai kula terjun dunia tauhid, berdakwah dunia tauhid. Sebelumnya itu 95 sampai 2000 saya membimbing santri-santri syariat Pak. Mohon maaf, elek-elek ngene tahu dadi kiai syariat awak dhewe guyoan ya. 5 tahun nggak bisa Pak, mohon maaf. Ini sebagai pijakan aja, sebagai gambaran bahwasanya siapapun kita tanpa wassolatil wusta, maksudnya adalah hakikat, nggak bisa. Jenengan yang merasa punya santri ribuan, kalau kita jujur dalam hati, lesan bisa bohong tapi hati nggak bisa bohong. Nggak bisa Pak kita khusyuk. Itu nggak bisa. Paham ya? Oke, itu contoh mawon. Jadi Al-Quranul Qadim itu bertempat di dalam hatinya guru-guru kita yang soleh. Itulah yang disebut tabi'ina solihin. Itulah penerus Rasulullah. Menegakkan apa ajaran Rasulullah yang sebenar-benarnya. Tapi resikonya luar biasa. Lihat di dalam surat Al-Hijr 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan tentang dinul haq, dihujat, dicaci, bahkan kaum kafir Quraisy merencanakan dibunuh. Mohon maaf, kaum Taif, beliau sampai disawat watu. Nabi Ibrahim sampai lihat sampai dia dibakar. Nabi Yunus sampai tidak mengungsi, dia itu keluar dari kaum dan lain sebagainya. Muklason itu cuman dibenci, dicaci, atau pernah diusir, mau diusir, pernah. Nek kalau dikatakan ajaranmu itu sesat, wis segonjangan Pak. Tahu segonjangan? Waleh. Apa waleh di sini? Ya blenger gitu loh. Sak gelek-geleke.
Bahkan 2 bulan yang lalu di WA saya, ajaran saya dikatakan roti tapi rasa tai. Iya, nggak apa-apa. Bahkan memanggil saya bukan nama mukhlason, anjing, babi, nggak apa-apa. Lotong babi kena dibeleh, ya, anjing bisa dibuat jaga rumah, lotong, nah, lumayan. Nggak apa-apa Pak, karena beliau-beliau itu aku yakin belum paham. Kalau paham nggak mungkin, gitu loh. Itu semuanya ya karena Allah gitu aja kok repot. Ada lagi? Ibu-ibu mungkin ada yang tanya, "Pun sungkan-sungkan. Saya juga sama dengan jenengan, podo menungsoni." Cukup? Jam 12 kurang 10 menit. Cukup? Wis gini aja, jenengan kula sungkan Gus nek ngomong nek ngarepe wong akeh. Sampean WA kula mawon. Iki nomor pribadi saya. Aku nggak pernah bikin admin, dicekel admin mboten pernah. Wis tekok ning kene 0856 3282 561. Kula jenenge tangklet ning umum kok ya ora penak. Langsung mawon ning WA, tapi ojo muring-muring jenengan. Umpama sampean tanya pagi, terus tak jawab paginya besok, ojo muring-muring. Jangan marah. Karena di WA saya chat yang sudah masuk sekarang per detik hari ini hampir 3.000. Saya tiap hari jawab seperti itu. Jadi antri Pak Bu nggih, antri, tapi ojo dihapus. Ojo dihapus, pasti engko nek wis antrian sampean tak jawab nanti. Wis sampean tanya tentang masalah tauhid ya. Ojo takon nyun sewu bojo sampean pinten, anak sampean pinten. Iki kan urusan dunia, Pak. Ojo. Khusus ayat ini, khusus nomor ini saya pergunakan untuk taklim muta'alim. Inilah sebagai jawaban, gak apa-apa sampean ikut belajar ning YouTube, tapi ada wasilah sambungan antara sumbernya dengan jenengan. Walaupun gak pernah bertemu, sah hukumnya. Nggih. Ada memang Kak Makola yang mengatakan, jikalau kau belajar di YouTube sama halnya gurumu setan. Lah ngono toh? Nyun sewu. Memang benar. Tapi teruskan. Jikalau itu tidak ada nomor yang bertanggung jawab, memang saya sepakat sepaham. Tapi kalau ada nomor mohon maaf, sama dengan jenengan tatapan muka kali kula niki sama. Cuman wae lewat medsos. Ya. Jadi jenengan jangan ragu. Nomor saya sudah ada di konten WA, konten YouTube. Setiap YouTube konten saya itu mesti ada nomor saya. Chat untuk ngebel, telepon ada di situ. Ini khusus untuk chat ya, untuk chat. Nek ngebel sampean ya mungkin jarang bisa aku terima karena saya sibuknya luar biasa. Besok pagi saya harus nyampe di rumah langsung kerja besok jadwalnya ngaji di Mojokerto. Hari ini kok Selasa Pak ya, hari Rabu. Kemis saya ke Bombong apa Budi Bojong Jumat langsung ke Brebes kalau nggak salah. Nah, jadi mohon maaf, tetap sampean jangan dihapus pertanyaan jenengan gara-gara gak dijawab-jawab, gak dibuka-buka. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan muring-muring.
Udah nanti kalau sudah waktunya tegese antrian sudah sampai terhadap jenengan tak jawab. Paham nggih? Wis pokoke tulung bertanyalah tentang apa ilmu yang ku sampaikan di konten. Ada nggak pahamnya? Sampai tanya. Tetap akan saya jawab kapanpun, walaupun jeda sampai 3 dino sampai sedino, jenengan sing sabar nggih. Tambah estu kula nggih belajar sabar, jenengan nggih kedah belajar sabar. Asline Pak Bu, kula nggih mboten pengin sesibuk koyok ngeten iki. Sinten sing purun. Jadi karena ini tugas otomatis tetap harus saya lakukan. Makanya tadi ada jamaah yang tanya, Gus gak capek ah? Mpun takon gak capek. Uang itu mesti ono batesi. Tapi kula mikir roh kula niki yang harus nyampe ini bukan jasad. Kalau jasad Pak, aku mikir jasad, ini mboten budal-budal. Estu mboten budal. Ibun, mboten mawon apa yang bisa kami sampaikan, apa yang Allah berikan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah terhadap kita, keluarga dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir